Saya benar-benar turut berduka cita ya Pak. Saya nggak tahu. Kasihan banget Kayla. Maksud saya kayak di umur dia sekarang dia sudah kehilangan sosok seorang ibu. It's okay, Yasmin. Kamu nggak perlu sungkan. Tapi maka dari itu, saya sampai sekarang pun selalu berusaha dan selalu belajar untuk menjadi sosok seorang ayah dan juga ibu untuk anak saya. Kamu nggak sanggup menghadapi kritik pedas dari netizen. Udah paling benar, udah paling baik. Kamu nggak usah baca sama sekali komentar dari mereka. Ya. Oke, siap dok. Dokter kenapa main HP sih? Gak profesional banget. Aku lagi jadi pasien loh. Sesi konseling kan udah selesai. Kata siapa? Masih lama kok sesi konselingnya. Ya udah, keluhan kamu apa lagi? Dok, kenapa ya? Aku tiap ada di dekat crush aku, hati aku rasanya berdebar-debar gitu. Kayak dunia rasanya indah banget kalau aku di samping dia. Aku juga ngerasa berdebar-debar. Dan dunia rasanya indah banget kalau aku di dekat Yasmin. Aku nggak tahu sejak kapan aku suka sama dia atau kenapa aku suka sama dia. Semuanya ngalir gitu aja. Tapi yang aku tahu, aku pengen terus ketemu sama dia. Ya, Walsun ya. Kalau nggak ketemu sehari aja, rasanya itu kayak ada yang kurang di hari-hari aku, dok. Terus kalau nggak dengar suaranya, dunia ini rasanya hampa. Hati aku jadi galau dan gelisah. Apa sih jauh-jauhan? Harus sedekat ini. Kalau ada dia di dekat aku, hal sederhana aja rasanya kayak nyenengin banget. Tapi sayang banget, dok. Cowok itu cuek, nggak peka, kaku. Aku tuh rasanya pengen banget marah sama dia. Aku pengen luapin semua kekesalan aku ke dia. Tapi tiap aku ketemu sama dia, aku tiba-tiba jadi nggak bisa marah, dok. Karena aku emang sesayang itu sama dia. Hati emang nggak bisa bohong ya, dok. Cowok yang aku suka itu profesinya dokter. Aku udah kenal dia dari kecil. Aduh, makin gak kuat aja jantungku. Ditatap kayak gini sama Romeo. Apa yang lagi dipikirin sama Romeo ya? Apa dia lagi ngagumin wajah cantik aku? Apa aku pantas mencintai Yasmin? Sementara dunianya hancur gara-gara ayah kandungku sendiri. Apa aku pantas ada di sampingnya? Poin, handflex. Ya, 2, 3, 4,
Kakinya buka samping. Kaki tekuk, tangannya ke atas. Oke, 1 and 2 and 3. Makasih ya Yasmin. Kamu udah bikin Kayla tuh jadi happy dan dia ceria lagi. Sama-sama, Pak. Malah saya seneng karena saya ikut, Kayla jadi ceria lagi. Tapi kalau boleh jujur ya, di balik keceriaan Kayla, dia itu sering banget memendam kesedihan. Karena gimana pun juga, dari awal itu dia nggak pernah ketemu dan tahu dengan sosok ibu kandungnya seperti apa. Maaf banget Pak sebelumnya. Kalau boleh saya tanya, emang ibunya kemana ya? Ibunya Kayla itu sudah meninggal. Saya benar-benar turut berduka cita ya Pak. Saya nggak tahu. Kasihan banget Kayla. Maksud saya kayak di umur dia sekarang, dia sudah kehilangan sosok seorang ibu. It's okay Yasmin. Kamu nggak perlu sungkan. Tapi maka dari itu, saya sampai sekarang pun selalu berusaha dan selalu belajar untuk menjadi sosok seorang ayah dan juga ibu untuk anak saya. Pak, maaf banget sebelumnya, tapi saya mau nanya. Bapak nggak ada mau niatan nikah lagi? Maksud saya supaya Kayla bisa punya sosok seorang ibu. Karena kasihan. Ya, dulu saya sempat dekat sama seorang perempuan yang mau saya jadikan dia sebagai istri. Tapi di tengah perjalanan saya ngerasa sosok perempuan ini kurang tulus untuk mencintai Kayla. Makanya daripada nanti Kayla sakit hati atau mentalnya kena gara-gara dia, akhirnya saya sudahi gitu aja. Dan saya terus belajar untuk menjadi seorang ayah dan juga ibu untuk Kayla. Pak Rangga benar-benar single father yang hebat buat Kayla. Dok, dokter dengerin gak sih? Romeo, Iya. Sorry, aku dengerin kamu kok. kalau kayak gitu, namanya penyakit apa dok? Oh enggak, itu bukan penyakit. Itu kamu lagi jatuh cinta. Oh, dokter ngerasain kayak gitu juga nggak? Alisa, waktu konseling kita udah selesai ya. Aku masih baik pasien di luar. Iya, masa gitu doang sih? Terus solusinya apa dok? Aku harus minum obat apa? Enggak, kamu nggak butuh minum obat. Oke, Alisa? Stop main-mainnya. Iya kan aku pasien kamu juga dok. Mereka pasien beneran aku, Alisa. Mereka bener-bener butuh. Sedangkan kamu nih, kamu tuh nggak serius. Ya aku terpaksa kayak gini karena kamu nggak pernah ada waktu buat aku. Dulu kita ngapa-ngapain selalu bareng loh. Sekarang mana pernah. Sekarang situasinya berbeda, Alisa. Aku harus urus rumah sakit. Belum lagi tugas lain dari papa. Kalau kamu mau komplain, silakan kamu komplain ke papa. Alasan aja kamu kan. Aku jadi curiga deh. Jangan-jangan kamu lagi deket sama cewek ya? Kenapa tiba-tiba dia megang gelang itu? Alisa, nggak usah ngaco kalau ngomong ya. Ya habisnya alasan kamu nggak masuk akal. Mohon maaf, konselnya udah selesai. Ada pasien yang masih menunggu aku.
Ya udah aku tungguin kamu sampai kamu selesai praktek aja ya. Lisa, percuma. Kamu cuma akan buang-buang waktu. Praktek aku masih lama. Yaudah gini aja. Aku akan carikan waktu untuk kita berdua. Tapi aku nggak mau maksa-maksa kamu lagi ya. Kamu harus tepatin janji kamu.